Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Rabu 10 Mei 2023, pekan kelima Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, bab 15 ayat 1-6, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes, bab 15 ayat 1-8. Pewartaan Paulus dan Barnabas telah membuat banyak orang menjadi percaya. Itulah yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Dan lebih menarik lagi, dari sekian banyak orang yang percaya itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, sebagai orang Yahudi, kita semua tahu, familiar untuk kita, bahwa orang-orang Yahudi sangat melekat pada adat istiadat mereka, pada Taurat Musa. Maka sekalipun mereka sudah menjadi percaya kepada Kristus, kepada Yesus, tetapi adat kebiasaan yang sudah sekian lama mereka hayati berurat dan berakar, atau katakanlah darah daging mereka sulit untuk mereka lepaskan. Bahkan mereka menuntut supaya yang lain yang bukan Yahudi, yang menjadi percaya kepada Kristus, harus juga mengikuti adat istiadat mereka. Sekali lagi, ini juga yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Apa adat istiadat yang melekat dalam diri orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya, yang mereka bawa, dan bahkan yang mereka katakan kepada orang-orang lain yang menjadi percaya kepada Kristus, seperti yang didengarkan oleh Paulus dan Barnabas dalam bacaan pertama hari ini. Mereka mengatakan orang baru diselamatkan kalau mereka harus disunat. Dan ini tentu bertentangan dengan apa yang diyakini dan diwartakan oleh Paulus dan Barnabas. Bacaan pertama juga mengatakan Paulus dan Barnabas melawan pernyataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya, mereka baru diselamatkan kalau disunatkan. Ini menjadi persoalan dalam karya pewartaan Paulus dan Barnabas. Sesungguhnya Paulus dan Barnabas sudah mempunyai sikap, sekali lagi seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama. Tetapi mereka tahu bahwa ada kelompok lain tempat mereka mengadu, tempat mereka bercerita tentang kesulitan dan penderitaan yang mereka hadapi dalam karya pewartaan, yakni para rasul dan para penatua yang berada di Yerusalem. Karena itu atas persoalan ini, Paulus dan Barnabas dan bersama dengan beberapa orang yang percaya, mereka ke Yerusalem untuk menyampaikan masalah yang mereka jumpai dalam karya pewartaan mereka, terutama soal sunat. Saudari dan saudara yang terkasih, apa hal penting yang patut kita garis bawahi dan kita renungkan dari cerita bacaan pertama hari ini? Yang pertama, soal hierarki dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan menggereja yang sudah sejak awal ada di dalam komunitas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Walaupun boleh kita katakan secara terstruktur, teratur rapi, itu memang belum ada, belum punya. Tetapi dari sikap Paulus dan Barnabas yang setelah mendapat
kesulitan dalam karya pewartaannya, mereka tahu bahwa ada kelompok para rasul yang dalam tanda petik dianggap sebagai kelompok yang punya otoritas, di mana mereka mengadu, mereka mengeluh, mereka bercerita tentang semua persoalan karya pewartaan mereka. Ini hal penting, poin pertama. Jadi sudah ada semacam pengakuan bahwa ada otoritas dalam kehidupan beriman, yakni para rasul dan penatua. Sekali lagi, karena itu Paulus dan Barnabas menghadap para rasul dan penatua di Yerusalem untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi tentang sunat. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal hierarki dalam kehidupan menggereja, dalam gereja Katolik. Maka saudari dan saudara terkasih, pesannya jelas untuk kita. Dalam kehidupan menggereja, sudah sangat tersusun rapi hierarki itu. Hierarki perlu berkenan dengan karya pewartaan. Hierarki jangan pertama-tama dianggap sebagai hal yang kaku, hal yang tidak perlu. Sebuah kehidupan atau komunitas imani yang besar mesti ada hierarki. Ada orang yang menjadi tempat mengadu, tempat bercerita kesulitan kehidupan, terutama dalam karya pewartaan. Kita ambil contoh dalam kehidupan berparoki misalnya. Ada tingkat paroki, ada pimpinan paroki, ada dewan DPH-nya, juga ada plenonya, sampai ke tingkat lingkungan, ada ketua-ketua lingkungan dengan beberapa seksi yang penting untuk mengelola kehidupan komunitas imani di tingkat lingkungan. Kita mendapat pesan, saudari-saudara, Anda yang berkarya di tingkat basis, tingkat dasar, di tingkat lingkungan, andai kata ada persoalan dalam karya pelaksanaan tugasmu, dalam karya pelayananmu, jangan lupa ada hierarki, ada pimpinan paroki, ada DPH, tempat di mana Anda sebagai rekan, sahabat dalam karya pelayanan bercerita tentang kesulitan yang dihadapi. Jangan takut. Pimpinan paroki bukan pimpinan yang mencari kuasa. Kalaupun ada, itu soal pribadinya dan itu keliru. Dan saya yakin tidak ada. Tapi itu menjadi tempat pengaduan. Tempat Anda bercerita tentang pengalaman dalam karya pelayanan. Andai kata ada kesulitan, ada tempat mengadu. Dan di sana mendapat jawaban dan solusi. Yang bisa memecahkan persoalan yang ditemui, dijumpai dalam karya pelayanan di tingkat lingkungan misalnya. Dan masih ada sekian hierarki di tingkat dekanat dan keuskupan. Saudari dan saudara yang terkasih, poin yang kedua menjadi pesan tegas untuk kita. Sebelum kita menjadi orang percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang hidup atau yang menghidupi, yang menghayati budaya dalam kehidupan kita. Karena itu bukan tidak mungkin ketika kita menjadi percaya, budaya kita bawa. Budaya kita tetap hayati. Memang tidak semua budaya bertentangan dengan nilai-nilai Injili. Ada banyak hal, unsur dalam budaya yang sangat cocok dengan nilai-nilai Injili. Yang itu kita tetap bawa. Tetapi ketika sampai pada suatu saat, ada hal budaya yang kita rasanya
yang rasanya dalam tanda petik bertentangan dengan ajaran Kristus, kita diminta untuk melepaskan itu atau tidak mengutamakan itu, tidak memprioritaskan itu. Yang kita utamakan apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, apa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Andai kata dalam adat kebiasaan sering kita menghayati mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ketika kita menjadi orang percaya, jangan lupa kita diminta untuk mengampuni. Masih banyak hal lain yang mesti kita perbaharui dalam kehidupan kita. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada para rasulnya, kepada para pengikutnya, termasuk saya dan Anda saat ini. Hidup kita ini mesti berbuah. Dan tidak hanya sekedar berbuah, harus membuahkan atau harus berbuah dan buahnya harus manis. Buahnya harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang dalam bacaan Injil hari ini diibaratkan dengan pokok anggur. Kita semua yang menjadi orang percaya adalah ranting-ranting yang mesti melekat pada pokok anggur supaya bisa menghasilkan buah. Dan sekali lagi, buah yang dihasilkan adalah buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak buah menurut cangkokan kita. Tidak buah menurut kemauan kita. Saudari dan saudara terkasih, sangat tegas Yesus mengatakan kita harus menghasilkan buah. Karena dengan cara itu, ketika kita menghasilkan buah dan buah menurut kehendak Tuhan, bukan buah cangkokan keinginan kita, harapan kita, bukan. Buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan cara itu, kita pertama menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Orang yang mengimani Yesus. Dan ketika kita bisa berbuah dan buah yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, di sana kita sedang memuliakan Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.